Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oke, pada pembelajaran online kali ini kita akan mendalami materi bahasa Indonesia, yaitu huruf tegak bersambung dan materi matematika satuan berat. Oke, tapi sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman yang benar. Amin. Oke, selanjutnya anak soleh dan soleha, keluarkan buku tematik 2F-nya, kemudian simak pembelajaran video dari Ibu ya. Oke, pada minggu lalu Ibu sudah membahas materi tentang cara menulis huruf tegak bersambung. Kali ini Ibu akan mengulas kembali huruf tegak bersambung, mengidentifikasi huruf kapital pada teks. Jadi di sini ditekankan dalam menulis huruf sambung dalam suatu kalimat harus diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Jadi penulisan kalimat harus menggunakan huruf besar di awal kalimat ya. Kemudian perhatikan penulisan huruf sambungnya. Jadi huruf awalnya itu harus huruf besar seperti yang ada di video kali ini. Huruf K dalam kalimat kucing memiliki sepasang mata dan telinga. Huruf K pada kucing yaitu huruf kapital karena berada di awal kalimat. Kemudian huruf tegak bersambung dilakukan dengan cara menambahkan garis sambung. Makanya dinamakan garis tulis bersambung. Karena apa? Karena kita menambahkan garis sambung pada huruf yang akan kita tulis ya. Contohnya yaitu yang ada di layar HP kalian masing-masing. Contohnya yaitu Dedi dan Made memberi pelet ke dalam kolam ikan lele. Dedi dan Made itu nama orang. Jadi di awal nama orang harus menggunakan huruf kapital. Entah itu letaknya di tengah ataupun di depan. Kalau nama orang, huruf pertamanya yaitu huruf besar atau huruf kapital. Oke, kemudian saat menulis, kamu harus memperhatikan kerapian tulisan agar tulisannya mudah dibaca ya. Jadi tidak boleh asal. Oke. Kamu juga harus memperhatikan penggunaan huruf kapital sesuai dengan aturan penulisannya. Selain di awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk nama orang ya. Kemudian materi matematikanya yaitu menjelaskan satuan baku untuk berat. Setiap benda memiliki berat. Berat benda diukur menggunakan alat ukur baku. Contoh alat ukur baku adalah timbangan. Ada timbangan pasar, timbangan digital atau timbangan kue. Kalian boleh buka buku tematik 2F-nya halaman 25. Di situ ada macam-macam alat ukur berat. Oke, kemudian hasil pengukuran berat dengan timbangan dinyatakan dalam satuan gram atau huruf G kecil. Kemudian kilogram yaitu K dan G atau hektogram. Hektogram atau ons ya. Oke, perhatikan hubungan satuan berat. Ini yang harus diperhatikan ya. Jadi dalam 1 kilogram itu ada 1000 gram ya. Kemudian dalam 1 gram itu ada 10 on ya. 1 on berapa gram? Ada 1000 gram. Oke, sampai di sini paham belum?
dalam satuan gram, 1 kilogram itu ada 1000 gram. Kemudian 1 gramnya itu ada berapa on? Ada 10 on. 1 on ada berapa gram? Ada 1000 gram. Jadi ini yang harus kalian perhatikan, oke? Kemudian mengukur berat benda dan timbangan. Contoh timbangan yang banyak digunakan adalah timbangan kue dan timbangan pasar. Ya, kalau kalian di rumah ada yang punya timbangan seperti yang ada di gambar, ini namanya timbangan kue atau timbangan pasar ya. Cara membacanya, kalian bisa melihat jarum yang ditunjukkan oleh timbangan. Di situ terlihat di angka 500. Kemudian kalian lihat di situ 500 itu gram atau kilogram. 500 itu yaitu sama dengan 500 gram atau setengah kilogram. Oke. Kemudian langkah-langkah mengukur berat benda dengan timbangan. Pengukuran berat dengan timbangan kue, langkah-langkahnya yaitu letakkan benda yang akan ditimbang pada wadah yang disediakan. Kemudian perhatikan jarum yang berputar ke arah angka berat benda. Ya, posisi akhir jarum menunjukkan berat benda yang ditimbang. Tapi sebelum kalian menimbang, alangkah baiknya timbangan harus dipastikan dalam posisi 0 ya. Harus dalam posisi 0. Kemudian baru kalian letakkan benda yang akan ditimbangnya. Oke. Kemudian di sini ada gambar timbangan. Ini namanya timbangan apa? Ada yang tahu nggak? Ini namanya timbangan pasar ya. Jika menggunakan timbangan pasar, hasil pengukuran dilihat dari anak timbangan yang digunakan saat posisi kedua sisi seimbang atau sejajar. Jadi timbangan pasar ini punya apa? Punya anak timbangan yang masing-masing beratnya yaitu 1 kilo 500 gram atau setengah kilogram, 1 Hg atau 1 on dan sebagainya. Sekarang lihat cara mengidentifikasi kesetaraan satuan berat. Pada timbangan pasar, anak timbangan memiliki berat benda yang berbeda-beda, yaitu ada yang 500 gram, ada yang 1 kilogram. Kemudian pengukuran berat benda dengan timbangan pasar, caranya seperti apa? Caranya yaitu pertama kita letakkan benda pada wadah timbangan, kemudian letakkan anak timbangan di sisi sebaliknya sesuai berat yang diinginkan. Jika hasil timbangan belum seimbang, kurangi atau tambah anak timbangan hingga seimbang. Jadi, cara mengukur berat dengan timbangan pasar caranya seperti ini ya. Nah, sekarang lihat contohnya. Di sini ada telur. Kemudian ibu pengen beli telur contohnya 2 kilo. 2 kilogram. Jadi ibu ambil anak timbangan yang 1 gram, berarti berapa 1 gramnya? Berarti ibu ambil anak timbangan yang beratnya 1 gram itu 2 ya. Kemudian ibu ambil telurnya sebanyak yang ibu perlukan yaitu 2 kilo. Kalau sudah seimbang beratnya dengan timbangan berarti takarannya sudah pas. Tapi kalau belum seimbang berarti takarannya belum pas. Berarti telurnya harus ditambah lagi. Kemudian kalau seumpama memang lebih berarti harus dikurangi. Seperti itu ya. Kemudian di sampingnya juga ada dengan berat yang sama yaitu 2 kg. Namun menggunakan anak timbangan yang besarnya yaitu 500 gram. 500 gram itu sama dengan setengah kilo. Sedangkan ibu butuhnya 2 kilo. Berarti anak timbangannya ada 4 ya. 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 sama dengan berapa? 2000 gram. 2000 gram sama dengan 2 kilogram.
gram. Begitu caranya ya. Kemudian perhatikan contohnya lagi. Di sini ibu ingin membeli jeruk 1 kilo. Berarti ibu ambil anak timbangan yang beratnya 500 gram. Berapa? Berarti ibu mengambil anak timbangan 2 yang 500 gram ya. Jadi 500 gram ditambah 500 gram sama dengan 1000 gram. 1000 gram bila dijadikan kilogram, maka berapa hasilnya? Jadi 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Jadi ditambah nolnya 3 ya. Kemudian di sampingnya juga ada berat yang sama yaitu 1 kilogram. Namun menggunakan anak timbangan yang beratnya langsung 1 kilogram. Oke, anak soleh dan soleha, mudah-mudahan anak soleh dan soleha semuanya paham ya apa yang ibu jelaskan. Kurang lebihnya ibu ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu, dan jangan main terus ya sayang ya. Terima kasih.